Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video ke-15 ya Mbak. Ini kita lihat ya. Tadi kita sudah sampai ke ion sweeter, kemudian ada asam amino masuk ke dalam darah yang pH-nya bisa lebih tinggi atau lebih rendah, pH-nya lebih tinggi atau lebih rendah dari pH-nya ion sweeter. Ini ya Mbak. Khusus sekarang kita lihat ya, kalau kita bicara asam amino kan segini nih satu. Kemudian kalau kita sudah bicara protein itu rangkaian asam amino. Asam amino satu, ini Mbak, asam amino satu digandengkan dengan residu asam amino yang kedua dan yang ketiga. Kalau dikatakan polipeptida itu rangkaian dua asam amino sampai 50 ya. Tapi kalau saya pikir kok 100 ya. Di kimia organik itu 50. Nanti ada yang tidak konsisten ya. Kita lihat ya. Berarti sekarang asam-asam amino, kalau ini protein kita lihat. Saya akan membedakan bagaimana obat itu berinteraksi dengan protein apa dengan ion sweeter ya, apa dengan asam amino. Kalau kita bilang asam amino, maka kita bisa bicara ion sweeter. Kalau kita bicara protein, maka yang kita bicarakan rangkaian protein ada rangkaian asam amino yang jumlahnya beribu-ribu yang kaya dengan lone pair elektron ya, PEB dan PEB. Berarti kalau kita berinteraksikan obat dengan protein, maka yang paling mungkin adalah ikatan hidrogen, Mbak. Ikatan hidrogen. Ya, ada PEB. Kemudian dari obatnya kita cari apakah dia punya H positif. Tapi kalau kita bicara asam amino, ini contohnya Mbak, ada reaksi detoksifikasi merkuri. Merkuri menggunakan suntikan asam amino. Kalau kita bicara injeksi asam amino, maka kita bisa bicara ion sweeter. Kalau kita bicara injeksi asam amino tunggal, Mbak, maka kita bisa menggunakan asam amino dalam bentuk ion sweeter. Kalau ion sweeter ini seperti ini, berarti nanti Hg-nya terikat di mana? Kalau Hg-nya kan merkuri kan Hg2+. Nah, berkait terikatnya di sini ya. Terikatnya 1 Hg bisa mengikat 2 ion sweeter dan seterusnya. Berarti kalau gitu protein dan ion sweeter ini, protein dan asam amino kita bisa dapat 2 ya. Protein dengan ikatan hidrogen, asam amino dengan ikatan ionik ya. Kita lihat dengan obatnya. Karena dikatakan sebagai ion sweeter, maka asam amino bisa mengikat obat dengan muatan yang berbeda gitu ya. Jadi menarik ya. Jadi makin kita bisa tahu kalau gitu obat sama protein itu reaksinya cuma ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen itu adalah, nanti saya terangkan di belakangnya di video berikutnya ya. Ikatan hidrogen ikatan yang relatif lemah ya. Nanti bisa terangkan. Oke, karena seperti itu. Jadi sekarang kita lihat asam basa. Kembali lagi Mbak ya. Tas dulu. Tadi saya bilang kalau protein itu asam aminonya berapa toh? Sementara saya pernah pakai itu kalau asam aminonya 1 sampai 100, saya katakan polipeptida. Kalau asam amino lebih dari 100, saya mulai bicara protein. Ini kalau saya pakai yang ini, maka saya bisa menerangkan, bisa memahamkan apa yang ditulis oleh Pak Siswandono. Sekarang kita lihat. Tapi ketika saya baca di kimia organik mengatakan protein itu asam aminonya 50 di kimia organik. Di kimia organik dan hayati itu protein itu asam aminonya 50. Nah, gimana ini? Nah,
waktu saya mengatakan protein itu asam aminonya lebih dari 100, maka saya bisa memahami dari buku dinamika obat, insulin dikatakan insulin adalah suatu polipeptida ya. Saya hitung ternyata asam aminonya 51. Berarti kalau saya bilang insulin adalah asam amino, kan asam amino 51, insulin adalah polipeptida dengan 51 asam amino. Berarti kan pakai yang ini ya, Mbak. Dia termasuk yang ini ya. Insulin adalah polipeptida. Saya hitung polipeptidanya itu. Asam aminonya 51. Itu masuk yang ini ya. Tapi kalau masuk yang 50 kan enggak masuk ke sini. Saya nggak tahu, nanti kita lihat aja ya. Jadi sementara kita punya 2. Tapi kalau padahal protein kan BO-nya besar-besar ya, mungkin ke sini ya. Saya nggak tahu mana yang mau kita pakai, tapi saya punya 2 referensi ya. Yang satu bilang protein itu asam amino 50, sedangkan yang satunya bisa minimal 100 ya. Yang minimal 100 ini saya baca ya. Saya angan-angankan apa saya baca ya, saya agak lupa. Itu di buku Pak Siswandono yang mengatakan tidak boleh dilewati oleh protein sampai BM 5000. Kita lihat apakah ada protein BM-nya 5000. Kita lihat ya. Jadi sementara protein itu ada lebih dari 100 asam amino, sedangkan yang di buku kimia organik protein adalah terdiri dari 50 asam amino. Tapi kok ada keterangan di dinamika obat insulin yang 51 asam amino dikatakan suatu polipeptida. Jadi kan ada 2 keterangan yang mungkin bisa kita pakai. Itu ya, kita lihat. Jadi saya angan-angankan, berarti kalau kita bereaksikan sesuatu dengan protein, maka saya akan bicara dengan dengan PEB. Kalau PEB yang paling mungkin adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen mungkin enggak untuk obat sama reseptor, mungkin karena obat dengan reseptor biasanya berikatan dengan ikatan-ikatan yang obat dengan biopolimer biasanya berikatan dengan ikatan-ikatan yang relatif lemah seperti ikatan ionik, hidrogen, van der Waals dan hidrofob. Nah, masuk kan? Oke, itu ya. Itu atau dia bisa kalau dia sebagai proteinnya yang bereaksi sebagai asam amino yang diatur asam aminonya, maka kita akan bicara ion sweeter. Ion sweeter nanti bereaksi dengan muatan yang berlawanan dari obat. Itu ya. Jadi, sekarang yang dicontohkan di sini teman-teman Pak Siswandono adalah detoksifikasi merkuri memakai injeksi detoksifikasi merkuri, detoksifikasi keracunan logam berat. Contoh pada keracunan merkuri diikat secara kuat oleh gugus SH protein. Gugus SH protein, SH itu sudah lihat nanti pada asam amino mana yang rantai sampingnya ada SH-nya itu. Ternyata dia bisa mendetoksifikasi Hg yang mana sebagai racun, Hg yang matang bervalensi 2 yaitu merkuri gitu ya. Jadi itu aja untuk ini. Kemudian satu lagi Mbak, tadi kita bicara asam basa. Obat modern adalah asam basa lemah ya. Lemah yaitu asam lemah basa lemah. Asam lemah basa lemah yang kita lihat di halaman 41 Kimet 1 itu sekarang kita lihat ya. Asam lemah basa lemah. Kemudian kalau asam lemah basa lemah hubungannya sama terionisasi, berarti kan yang asam lemah terionisasi, yang asam kuat terionisasi sempurna, asam lemah terionisasi tidak sempurna. Kita coba lihat. HCl itu asam kuat, H2SO4 juga asam kuat. Ionisasinya gimana toh? Hapusnya. Kita lihat HCl dan H2SO4. Ketika kita bicara HCl
ionisasinya menghasilkan H plus ditambah Cl minus. Kayaknya pKa-nya 1 itu ya, Cl itu. Ini kalau ini 1000 molekul, 1000 molekul, 1000 molekul, ini 1000 kation, ini 1000 anion. Terionisasi sempurna satu langkah. Kalau kita ambil H2SO4 gitu ya, ionisasinya Mbak, ini H plus ditambah HSO4 minus 1. Kalau ini 1000, ini 1000 kation, ini 1000 anion. Ini masih ada hanya ya, ini masih asam juga. Sekarang kita lihat lagi, HSO4 minus 1 menjadi H plus ditambah SO4 minus 2. Berarti kalau gitu ini pKa-nya satu macam, ini pKa-nya satu macam, pKa-nya sama dengan X. Yang ini pKa 1 sama dengan X1, pKa 2 sama dengan X2, sama dengan X2. Berarti kalau gitu H2SO4 kan terionisasi sempurna 2 langkah ya Mbak. Logika saya berarti HCl sama H2SO4 kuat mana? Ya kuat HCl. Terionisasi sempurna 1 langkah. H2SO4 terionisasi sempurna 2 langkah. H3PO4 mungkin terionisasi sempurna 3 langkah. Gitu ya. Saya kira cukup dulu ya, kita tutup dulu video yang ke-15, nanti saya sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.